الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya berada di salah satu makam keramat yang berlokasi tidak jauh dari makam Mbah Bayun, kurang lebih 4,5 km dari lokasi makam Pembayun ini. Siapakah beliau? Beliau adalah pahlawan wanita dari Tapos Depok dan cucu dari Roro Pembayun, Mbah Bayun, Kebayunan Cimanggis, Tapos, yaitu Raden Ayu Utari Sandijayaningsih. Raden Ayu Utari Sandijayaningsih, cucu Pembayun dari Mataram, adalah pelaku pembunuhan Gubernur VOC Jan Pieter Zoenkoen dan istrinya di tahun 1629. Jan Pieter Zoenkoen, Gubernur Jenderal VOC di Batavia yang meninggal tahun 1629 Masehi, adalah salah satu sosok pahlawan kerajaan Belanda pada masanya. Catatan militernya syarat dengan keberhasilan dalam membela kerajaan Belanda. Ambon, Banten dan Jakarta pernah ditaklukkan, dan darinya lah kekayaan Nusantara mengalir ke kantong kas kerajaan Belanda. Dalam catatan arsip Belanda, J.P. Koen meninggal akibat serangan penyakit kolera pada tanggal 20 September tahun 1629. Tepat saat tentara Mataram di bawah pimpinan Jenderal Panembahan Jumina dan Adipati Suro Agul-Agul menyerbu jantung kota Batavia. Misteri kematian J.P. Koen tetap menjadi tanda tanya sejarah, sebab pihak Mataram mengklaim bahwa J.P. Koen meninggal akibat tebasan pedang pasukan khusus Sandi Mataram yang berada di garis belakang pertahanan Batavia. Kepala J.P. Koen dipenggal dan dibawa ke kerajaan Mataram di Pleret, Bantul, Yogyakarta, dan sampai saat Sultan Agung wafat di tahun 1645, kepala J.P. Koen itu ikut dikuburkan di bawah tangga makam Sultan Agung, sebagai pertanda kemenangan Mataram terhadap kerajaan Belanda. Klaim meninggalnya J.P. Koen oleh tentara komando Mataram agaknya masuk akal, karena 4 hari sebelumnya, tanggal 16 September tahun 1629, Eva Men, istri J.P. Koen, meninggal akibat keracunan. Padahal Eva Men dalam keadaan hamil tua. Arsip Belanda menuliskan bahwa Eva Men meninggal bersama bayinya akibat melahirkan. Akibat meninggalnya sang istri inilah J.P. Koen yang terkenal sangat disiplin dan tangguh menjadi lengah. Yang menjadi pertanyaan, siapakah sebetulnya yang membunuh Eva Men dan J.P. Koen pada bulan September tahun 1629 itu? Sampai saat ini belum pernah ada yang mengemukakan ke pentas sejarah Indonesia karena memang tidak ada dasar kejadian maupun fakta yang bisa dijadikan pegangan. Tulisan ini menyampaikan salah satu data yang mungkin bisa dijadikan titik tolak mencari kebenaran sejarah atas kejadian yang menurut penulis sangat heroik, sebab korbannya adalah Gubernur Jenderal VOC dan istrinya. Perlu diketahui selama Belanda menjajah Indonesia hanya 2 orang jenderal yang terbunuh di bumi Nusantara ini, J.P. Koen di Batavia, Van Heuts di Aceh, dan sementara Brigjen Malabi di Surabaya adalah jenderal kerajaan Inggris. Kisah pembunuhan J.P. Koen dan istrinya di tahun 1629 itu tak lepas dari peranan Raden Bagus Wonoboyo dan putra-putrinya, yaitu Raden Panji Wanayasa dan Raden Utari Sandijayaningsih. Raden Bagus Wonoboyo adalah putra dari Retno Pembayun, putri sulung Panembahan Senopati Mataram, istri Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang terbunuh oleh Panembahan Senopati di Kota Gede. Sejak mengikuti Perang Mataram Batavia di Jepara tahun 1620, Raden Bagus Wonoboyo membawa sang ibunda Retno Pembayun ke daerah Tapos Depok dalam rangka mendekati daerah Batavia di mana Retno Pembayun ingin lebih menjauh dari Mataram. Jiwa kecintaan Retno Pembayun pada negeri Mataram diwujudkan dengan pengabdian demi bangsa. Retno Pembayun tahu bahwa musuh Mataram yang lebih tangguh ada di Batavia, maka beliau membawa anak dan cucunya ke daerah hutan Tapos, sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sayang keinginan Roro Retno Pembayun berperang melawan tentara Kumpeni Belanda tidak kesampaian. Beliau meninggal dalam usia 76 tahun di tahun 1625,
jenazahnya dimakamkan di Kampung Kebayunan, Tapos, Depok. Komunitas mantan prajurit Mataram di Perang Jepara 1619 terus bertambah banyak di hutan Kalisunter, Tapos, Depok, termasuk Ki Jepra, Ki Kartaran, keturunan Siliwangi, yang menjadi teman karib Raden Bagus Wonoboyo dalam Perang Jepara. Makam Ki Jepra saat ini ada di dalam Kebon Raya Bogor, sebagaimana Ibunda Retno Pembayun mereka adalah murid kesayangan dari Pangeran Benawa di Kendala, Jawa Tengah. Sejak tahun 1627, bekerja sama dengan Tumenggung Kertiwongso dari Tegal, hutan Kalisunter di daerah Tapos telah dipersiapkan Raden Bagus Wonoboyo menjadi tempat pelatihan rahasia tentara Sandi Mataram. Nama-nama Nyencle, Jati, Sidomukti, Poncol, dan Banjaran Pucung adalah kode umbul, atau bendera penanda yang harus diikuti pasukan Mataram. Kembali pada wafatnya J.P. Koen adalah buah kerja pasukan Dom Sumuruping Banyu, yaitu pasukan khusus Mataram termasuk Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih, anak Raden Bagus Wonoboyo. Cucu dari Roro Ratu Pembayun, yang saat itu menjadi penyanyi kesayangan J.P. Koen di dalam kastil. Dalam operasi yang sangat rahasia itu tersebutlah seorang juru tulis VOC yang bersandi Wong Agung Aceh, pemuda berkulit putih dan berhidung mancung yang ternyata adalah kepercayaan Sultan Agung, yang diselundupkan melalui kapal dagang Aceh yang disewa VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar. Operasi yang dikomandoi oleh Mahmudin, Wong Agung Aceh, ini berhasil dengan sukses, setelah Raden Utari Sandijaya Ningsih mampu meminumkan racun arsenikum pada Evamen dan mengakibatkan istri J.P. Koen beserta anaknya itu meninggal. Maka 4 hari berikutnya giliran dia menggoda J.P. Koen dalam pesta mabuk-mabukan dan J.P. Koen yang tidak biasa minum sampai mabuk, lupa dan lengah sehingga berniat memperkosa Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih dalam kamarnya. Dalam keadaan mabuk J.P. Koen tidak melihat bahwa Mahmudin menyelinap masuk ke dalam kamar J.P. Koen dan memenggal kepala J.P. Koen yang dengan cepat oleh Utari Sandijaya Ningsih dibawa keluar benteng. Menyusul beberapa ledakan hebat yang diakibatkan sabotase salah satu pasukan Sandi bernama Wargo. Segera setelah serangan bom pada pesta itu, beberapa korban termasuk perempuan bergelimpangan dalam keadaan hangus sehingga Utari Sandijaya Ningsih dinyatakan tewas dalam petaka itu. Peran Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih di dalam cerita ini sangat mirip dengan yang dilakukan sang neneknya Roro Pembayun saat menaklukkan Ki Ageng Mangir. Jadi buah jatuh selalu tidak jauh dari pohonnya. Namun peranan kali ini lebih berskala besar yaitu melawan penjajah kolonial dan merupakan bangsa asing yang sangat licik dan kuat persenjataannya. Perjalanan kepala J.P. Koen dari benteng VOC diterima oleh Raden Bagus Wonoboyo yang kemudian secara estafet dibawa ke Mataram oleh divisi Tumenggung Surotani untuk diserahkan kepada Sultan Agung di Mataram. Keberhasilan operasi komando pembunuh J.P. Koen ini secara keseluruhan telah menghentikan niat Sultan Agung melanjutkan peperangan melawan Kompeni Belanda di Batavia. Namun selama Sultan Agung masih bertahta di Mataram, selama itu pula Batavia tidak berani mengusik kedudukan Sultan Agung di Mataram. Kini sang pahlawan wanita Raden Utari Sandijaya Ningsih jasadnya terbaring tenang di samping Wali Mahmudin di Keramat Wali Mahmudin Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Tak ada cerita bahwa beliau menikah dengan Wali Mahmudin. Namun melihat posisi kuburnya, kemungkinan besar Wali Mahmudin menikah dengan Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih dan meninggal terlebih dahulu dari istrinya. Hal ini diketahui dari posisi rumahnya, yaitu makam Wali Mahmudin berada di sebelah barat dari makam Utari Sandijaya Ningsih. Keramat Wali Mahmudin mempunyai ciri aneh, yaitu pohon beringin berdiameter kurang lebih 2 meter yang tumbuh menyamping dari arah utara makam Wali Mahmudin. Begitulah kisah pahlawan wanita Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih. Semoga bermanfaat untuk generasi-generasi kita yang akan mendatang. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam menyampaikan kisah dan cerita ini. Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.